Masalah XMP Expo pada sebuah memori yang tidak bisa di-load dan tidak berjalan sebagaimana yang diklaim oleh vendor kembali terjadi dan banyak sekali misleading mengenai ini. Ada yang menyatakan memori yang tidak bisa load XMP atau Expo itu otomatis memorinya rusak dan itu harus diganti. Di konten ini kami ingin menjelaskan dari sudut pandang kami dan coba memberikan pandangan serta mungkin ada solusinya ya. Bagaimana seharusnya kita menyikapi dan juga memahami bagaimana memori itu bekerja. Pertama-tama, teman-teman harus sadar bahwa memori di komputer, dan di sini kita spesifik ngomong PC desktop ya. Saya tidak akan menyinggung sama sekali mengenai laptop. Kita ngomongnya desktop, DDR4, dan DDR5. Untuk sebuah memori bisa berjalan sesuai rating speed yang diklaim oleh vendornya, itu harus memiliki 3 bagian yang sangat penting dan saling berkaitan. Pertama, memori itu sendiri. Kedua, motherboard yang digunakan. Dan ketiga, prosesor. Prosesor di sini cuma ada opsi, yaitu AMD dan Intel. Memori sendiri saat ini yang di masa modern itu cuma ada 2, yaitu DDR4 dan DDR5. Kita kesampingkan dulu DDR3 gitu. Sedangkan motherboard, kita melihat banyak vendor motherboard. Ya, meskipun base chipsetnya itu juga cuma 2, cuma chipset AMD dan chipset Intel. Tetapi vendor motherboard, kalau kita tahu yang Big Four-nya itu ya Asus, Gigabyte, MSI, dan ASRock. Sedangkan sisanya itu adalah brand-brand lokal yang mungkin dari China atau ODM atau OEM yang kembali di-rebrand untuk masuk ke market Indonesia. Kalau kita melihat dari brand memori yang ada saat ini, selain memori yang beredar secara global, internasional, dimanapun bisa kita dapatkan di negara manapun, ada juga memori-memori lokal yang hanya beredar di Indonesia. Nah, disinilah kadang-kadang permasalahan untuk mengartikan itu rusak, tidak kompatibel, dan ini harus di RMA atau harus diganti, menjadi problem dan sering menjadi perdebatan di dalam komunitas. Kita awali dengan menyelaraskan pemahaman kita tentang setting yang ada di sebuah modul memori, baik itu DDR4 dan DDR5. Ada yang namanya kecepatan JEDEC. Kecepatan JEDEC ini adalah kecepatan standar, merupakan satu konsorsium dari berbagai macam perusahaan, termasuk perusahaan prosesor, motherboard, memori, kartu grafis, yang memberikan satu standarisasi, termasuk pada kecepatan memori DDR4 dan DDR5. Prosesor itu menggantungkan speed atau kecepatan standarnya melalui rating JEDEC yang sudah diverifikasi atau diratifikasi oleh konsorsium JEDEC ini tadi. Misalnya saja kita lihat Ryzen pertama sekali muncul, itu hanya bisa berjalan ya sesuai JEDEC di DDR4 2666. Sedangkan kalau Intel di awal DDR4 kemunculannya itu hanya bisa berjalan di DDR4 2133 megatransfer per detik. Seiring waktu dengan generasi prosesor yang semakin mumpuni, kita lihat kalau kita lihat di AMD itu dari Ryzen 1000 pindah ke Ryzen 2000 itu naik dari 2666 menjadi 2933. Lalu ketika muncul Ryzen 3000 dia menjadi DDR4 3200. Lalu kemudian berpindah ke platform DDR5 yang kita kenal dengan platform AM5. Di sini mulai rating dari DDR5 5200. Dan kalau kita lihat hari ini dengan kehadiran Ryzen 9000, itu sudah di rating di DDR5 5600. Kalau kita lihat dari sisi Intel, ketika mereka ada di DDR4, tertinggi rating DDR4 secara JEDEC itu juga ada di DDR4 3200. Dan sejak Intel berpindah ke DDR5 di Gen 12, 13, dan 14, kita lihat rating DDR5 yang mulai diperkenalkan itu ada di DDR5 4800, dan saat ini ada di DDR5 5600. Proyeksi JEDEC ke depan, dan sebenarnya sudah ada proyeksi JEDEC-nya sih, hanya prosesor yang menggunakan rating JEDEC yang baru ini yaitu DDR5 5600 ini belum muncul. Mungkin nanti ada di generasi terbaru dari AMD, demikian juga dengan generasi terbaru dari Intel. Semua modul memori itu memiliki profil JEDEC di dalamnya. Itu disimpan dalam sebuah SPD. Nah, SPD ini akan meload setiap kali kita memasang memori. Oke, bagi memori-memori yang tidak memiliki profil XMP atau Expo, maka dia hanya memiliki profil JEDEC. JEDEC itu seperti saya sebutkan tadi, kalau DDR5 mulai dari 4800 ya, sampai hingga sekarang DDR5 5600. Kalau DDR4 profil JEDEC itu ada di 2133, kemudian 2400,
2400, 2666, kemudian 3200. Oke. Dan ketika profil JEDEC ini di-load oleh sistem, itu sudah komunikasi dengan prosesor dan juga si motherboard. Memori-memori yang hanya memiliki rating JEDEC seharusnya tidak memiliki masalah kompatibilitas, asal sesuai dengan rating speed dari prosesor gitu. Ya, karena ini yang akan dibaca pertama sekali oleh sistem yang kita pakai, terutama dari BIOS atau firmware dari motherboard. Lalu muncullah standarisasi yang Intel perkenalkan melalui XMP. Sebenarnya XMP itu adalah memori yang sudah di overclock tapi sudah divalidasi. Tolong digarisbawahi kalimat atau kata overclock. Artinya ini di luar spesifikasi JEDEC. Tidak ada jaminan bahwa spesifikasi XMP ini akan selalu berjalan dengan normal. Dan untuk mengaktifkan XMP atau Expo, kita harus melakukan aktivasi melalui profil yang ada di BIOS. Dan ini membutuhkan dukungan dari motherboard untuk bisa mengenali profil XMP dan Expo tersebut. Satu brand memori saja itu bisa memuat banyak speed, berbagai timing latensi ya, dan kapasitas. Sehingga satu vendor itu bisa memiliki ratusan, bahkan mungkin ada yang ribuan SKU pada produk memori yang mereka rilis. Otomatis ini membutuhkan verifikasi dari komponen lain, terutama sekali adalah motherboard, agar profil XMP Expo ini bisa dikenali dengan baik oleh motherboard, bisa di-load dan bisa dijalankan dengan baik. Dengan banyaknya motherboard, dengan banyaknya memori, ini juga akan membuat satu kebingungan yang besar di level konsumen. Belum lagi beberapa vendor memori itu menetapkan satu setting XMP atau Expo yang tidak lazim. Mereka selalu ingin meningkatkan performa lebih tinggi lagi, baik itu melakukan tuning secara otomatis ya pada profil-profil XMP atau Expo-nya, termasuk hingga ke sub-timing, baik itu secondary timing, tertiary timing, hingga fourth timing. Ini semua ditujukan demi untuk memberikan performa yang baik dan mendapatkan atensi melalui marketing yang mereka lakukan gitu. Masalah yang terjadi adalah konsumen itu hanya melihat, oh ini DDR4, maka apapun DDR4 yang saya pasang itu akan berjalan sesuai speknya. Ya tidak salah, ketika dipasang itu pasti berfungsi dengan normal. Jadi tolong digarisbawahi, di sini normalnya adalah memorinya tidak mengalami defect ya. Tidak ada kerusakan permanen yang ada di memori. Yang harusnya itu jalan. Kenapa? Tadi kembali di awal, karena profil JEDEC itu akan di-load untuk memastikan memori berjalan. Tetapi ketika kita menggunakan Expo atau XMP, nah di sini problemnya terjadi. Ada yang tidak mau boot sama sekali atau boot loop, ada yang bisa berjalan normal, ada yang bisa berjalan, bisa boot, tapi ketika masuk ke operating system sering mengalami blue screen, atau ketika main game juga sering mengalami blue screen ya, atau tiba-tiba restart sendiri. Nah ini semua masalah incompatibility yang terjadi antara memori, prosesor, dan motherboard. Jadi pahami, tiga ini yang sangat-sangat mempengaruhi kenapa terjadi kompatibilitas pada memori. Solusinya, baik vendor motherboard maupun vendor memori merilis satu daftar yang namanya Qualified Vendor List. Kita berbicara brand yang sifatnya global, baik itu motherboard maupun memori. Itu sebabnya di website mereka akan mencantumkan daftar list memori untuk vendor motherboard ya, yang sudah mereka uji dengan berbagai prosesor. Kita contohkan saja pada satu screenshot yang saya tayangkan. Kita lihat di satu motherboard, dia bisa memberikan QVL yang berbeda pada 3 prosesor yang berbeda. Baik itu speed, brand, timing. Oke? Jadi artinya kalau itu sudah masuk dalam sebuah QVL, vendor motherboard memastikan bahwa memori itu berjalan normal di motherboardnya. Dan sebaiknya juga, memori melakukan hal yang sama. Memori juga harus melakukan QVL berdasarkan motherboard yang ada, sehingga kita bisa melihat daftar list compatibility dari vendor memori, seperti vendor G-Skill yang kami tampilkan screenshotnya berikut ini. Dengan demikian, kita akan dimudahkan untuk mendapatkan spesifikasi kecepatan sesuai yang kita inginkan. Saya tidak berbicara tentang estetika,
Karena seringkali saat ini di masa modern sekarang, orang lebih memilih estetika dibanding kompatibilitas. Jadi QVL ini sering disingkirkan demi untuk memuaskan mata nih, untuk melihat sebuah estetika yang jauh lebih menarik. Padahal fungsi aslinya itu belum tentu bisa berjalan. Itu sebabnya saya dan beberapa teman-teman media lain itu selalu merekomendasikan dengan tegas untuk mengacu pada QVL list ketika teman-teman itu mau membangun sebuah PC, baik itu DDR4 maupun DDR5. Sehingga dengan demikian teman-teman tidak mengalami kesulitan atau mengurangi faktor incompatibility yang terjadi. Dan untuk membaca QVL sendiri, banyak orang yang tidak paham. QVL untuk sebuah motherboard atau platform dengan dual channel, itu akan di QVL sesuai dengan dual channel, dengan 2 modul memori, bukan 4 modul memori. Kecuali di website motherboard bersangkutan, mereka sudah mencoba 4 modul memori. 4 modul memori bukan quad channel ya teman-teman, tetap berjalan di dual channel. Ya. Masalahnya adalah banyak orang mengartikan ketika sudah membaca QVL, dan QVL itu mencantumkan itu dengan 2 modul memori, sedangkan motherboardnya memiliki 4 slot memori, maka otomatis di otaknya akan mengatakan kalau saya pakai 4, ya harusnya ada di QVL dengan speed yang sama. Belum tentu. Ya, QVL, perhatikan lagi, dia menggunakan yang dicantumkan itu apakah 2 modul ataukah 4 modul. Ada juga yang bertanya, ketika saya main game, tiba-tiba ada stuttering, sering nge-lag saat game, apakah itu inkompatibilitas memori? Jawabannya tidak. Jawabannya sekali lagi, tidak. Inkompatibilitas memori ciri-cirinya pertama, dia tidak mau boot. Kedua, dia tidak bisa di-load XMP maupun expo-nya, dia biasanya boot loop terus-terusan, akhirnya kembali reset ke speed JEDEC awal. Oke, atau ketika masuk Windows, ketika XMP dan expo sudah di-load, terus kita menjalankan game itu, gamenya itu crash gitu. Jangankan game, kadang-kadang pun kita membuka Google Chrome aja untuk browser, dia akan langsung crash, blue screen berulang-ulang. Itu bisa kita simpulkan ada masalah yang terjadi atau kompatibilitas yang terjadi antara memori dan motherboard. Bukan memorinya rusak ya, tolong digarisbawahi, belum tentu memorinya rusak. Cara membuktikannya adalah coba jangan di-load dulu XMP-nya atau expo-nya, jalankan JEDEC. Kalau itu normal, berarti memorinya tuh fine-fine aja gitu. Ya. Ketika di-load XMP baru dia bermasalah. Jadi belum tentu memorinya rusak. Teman-teman yang ingin membeli memori yang kenceng-kenceng, ya pastikan saja memori idamannya itu tuh ada di QVL motherboard yang akan teman-teman pakai juga loh. Tetapi saya bisa katakan untuk memori yang super tinggi, let's say di atas, kalau saya bilangnya sih di atas 6400 itu sebenarnya sudah super speed ya. Maksudnya banyak kemungkinan itu tidak akan berjalan sesuai apa yang speed yang diklaim oleh vendor gitu. Menurut saya ini, menurut orang lain mungkin berbeda. Kalau menurut saya batas maksimum yang bisa saya toleransi mengatakan pada generalisasi memori DDR5 6400 itu adalah hal yang harusnya aman. Ya. Sekali lagi menurut saya, bukan menurut siapa-siapa, ini menurut saya. Kalau DDR4 itu maksimum di DDR4 3600. Di atas itu ya harus mengacu pada QVL. Bahkan di 3600 juga banyak bermasalah karena tergantung lagi dengan generasi prosesor yang dipakai. Misalnya pakai Ryzen generasi pertama ya 3600 banyak yang nggak bisa jalan. Generasi kedua juga banyak yang nggak bisa jalan gitu. Ryzen 2000 maksud saya. Bisa rata-rata lancar itu di Ryzen 3000 dan seterusnya ke atas. Satu brand memori seperti saya katakan tadi memiliki banyak sekali seri. Bahkan kadang-kadang kita harus teliti melihat perbedaan satu huruf atau satu angka pada model SKU-nya. Nah, ini juga perlu ketelitian dari kita untuk memastikan model SKU itu ada di QVL gitu. Ya kalau nggak ada sebisa mungkin dihindari. Bukan saya bilang jangan ya. Sebisa mungkin dihindari. Dan QVL ini akan selalu terupdate. Untuk vendor-vendor motherboard yang brandnya sudah global, saya tidak meragukan lah karena mereka akan selalu mengupdate. Demikian juga dengan memori-memori yang brandnya itu global, tersedia atau dijual secara internasional. Nah, bagi memori-memori lokal ini jadi problem. Karena memori-memori lokal ini tidak memiliki koneksi dengan vendor motherboard. Makanya rata-rata semua memori lokal itu tidak tercantum di QVL. Lalu kenapa bisa berjalan? Betul,
pada kondisi tertentu ada yang bisa berjalan. Dan mostly itu adalah kecepatan JEDEC. Perhatikan saja merek Vigen yang terkenal. Saya ambil contoh aja, Vigen terkenal. Yang cukup terkenal lah. Saya bisa katakan memori lokal number one di Indonesia. Kenapa dia bisa jualan? Karena dia bermain aman dengan merilis produk-produk berkecepatan JEDEC yang kompatibel dengan mostly hampir semua motherboard yang beredar. Oke, ketika terjadi ketidakkompatibilitas ya tinggal ditukar aja. Ini yang saya tahu dari satu brand ini. Saya bukan mendiskreditkan brand lokal, tapi faktanya ketika kita melihat QVL ya brand lokal itu sama sekali tidak ada yang tercantum di situ. Pasti semuanya adalah memori global. Demikian juga pihak dari vendor memori lokal karena ketiadaan resources. Karena biasanya memori lokal itu adalah ODM atau OEM dari brand lainnya. Mereka tidak memiliki infrastruktur atau funding dana untuk bisa melakukan QVL. Karena kenapa? Itu membutuhkan research yang mendalam, butuh manusianya, butuh SDM-nya, butuh perangkatnya seperti motherboard, prosesor, dan itu tidak murah dan membutuhkan manpower yang cukup banyak. Itu sebabnya memori-memori global harganya selalu mahal. Yang dibayarkan adalah SDM, ya, dan juga fasilitas yang mereka miliki sehingga mereka bisa menampilkan QVL list tersebut. Ini yang sering sekali tidak terlintas di bagian besar pemikiran konsumen yang ada di Indonesia. Bukan hanya Indonesia, konsumen global. Mereka menganggap ya memori murah itu yang paling sanggup saya beli. Dia tidak melihat bagaimana memori itu bisa kompatibel, itu prosesnya seperti apa. Butuh manpower, butuh infrastruktur yang tidak murah, dan butuh marketing. Tadi kan saya sudah sebutkan prosesor, memori, dan motherboard. Memori sama motherboard udah kompatibel nih, ada di QVL. Lalu kenapa tidak bisa tetap dijalankan sesuai speed klaim XMP atau Expo? Prosesor. Kenapa? Teknologi sekarang, integrated memory controller, itu ada di dalam prosesor. Kalau dulu itu adanya di Not Bridge chipset yang ada di motherboard. Sekarang dipindahkan ke prosesor yang kita sebut dengan eMMC. eMMC ini punya kecepatan dan dialah yang berkomunikasi dengan memori, baik itu DDR4 maupun DDR5. eMMC ini memiliki limit kecepatan. Itu sebabnya kalau teman-teman buka website Intel ataupun AMD, mereka hanya mencantumkan speed JEDEC. Coba aja buka. Hanya mencantumkan speed JEDEC. Sedangkan kalau kita buka websitenya motherboard, dia akan mencantumkan speed JEDEC plus speed OC. OC ini adalah apa? XMP atau Expo. Dan ini mengacu pada QVL list yang sudah mereka lakukan dengan brand dan model tertentu. Ketika sudah sampai yang dimasalahkan dengan eMMC, ya tidak bisa buat apa-apa karena ini tergantung dari ya kualitas wafer dan saat manufaktur dari si prosesor itu. Kita juga tidak bisa salahkan karena prosesor sudah ngeklaim bahwa speed standar yang saya warranty adalah sesuai dengan JEDEC. Di atas itu kami tidak bisa menjaminnya. Ini adalah fakta yang sesungguhnya. Itu sebabnya sekali lagi tidak ada vendor prosesor yang mencantumkan speed di atas JEDEC. Coba aja buka. Contohnya saja Ryzen 9000 itu ada di DDR5 5600. Tapi kalau teman-teman lihat di Facebook, di sosial media ataupun di viewer, kok bisa jalan DDR5 8000? Kok bisa jalan DDR5 6000? Itu semua adalah rating speed Expo atau overclock yang sudah divalidasi. Bukan kecepatan natif memory controller yang dimiliki oleh si prosesor. Idealnya seperti apa? Ya tentunya vendor motherboard harus rajin melakukan update BIOS agar bisa kompatibel dengan lebih banyak lagi memori yang beredar. Kedua, vendor memori juga wajib membuat list QVL motherboard yang sudah mereka coba sehingga konsumen bisa lebih yakin ketika memilih produk. Ini akan sangat berkaitan dengan marketing. Coba bayangkan saja ketika satu brand, kita taruhlah brand lokal, itu tidak terdaftar ke QVL. Sedangkan semua orang mengatakan, lihat QVL. Kira-kira laku nggak itu brand lokal? Nggak akan terjual. Tapi inilah effort dan harus dilakukan. Kecuali ya kita mau mainnya di JEDEC speed. It's not a problem sebenarnya. Tapi kalau kita mau main di rating yang bukan JEDEC, nah ini butuh effort untuk membuat
trust antara konsumen dengan produk yang akan ditawarkan. Ada yang menyatakan, oh itu urusannya si motherboard. Ya enggak juga. Enggak usah motherboard. Yang saya tahu karena saya berhubungan dengan beberapa FAI dari beberapa brand motherboard, saya tahu persis gimana mereka itu sebenarnya juga menunggu kalau ada vendor memori yang mau mengirimkan produk mereka untuk mereka validasi. Kenapa? Karena semakin banyak brand memori yang bisa mereka validasi, artinya peluang untuk menjual produk motherboard ini akan lebih tinggi dibandingkan motherboard yang hanya memiliki validasi QVL memori yang lebih sedikit. Logis sekali kan? Dan demikian juga harusnya dengan memori. Saat memori bisa menampilkan QVL motherboard yang beragam dan lebih banyak, artinya peluang untuk menjual produk memori itu juga akan lebih besar dibandingkan vendor lain yang hanya memiliki QVL list motherboard yang jauh lebih sedikit. Jadi ini sebenarnya saling membantu, hanya butuh kerja keras. Baik itu dari sistem R&D-nya maupun kolaborasi kerjasama antara dua perusahaan ini, baik perusahaan motherboard maupun perusahaan memori. Coba teman-teman perhatikan, ada beberapa brand motherboard yang membuat memori. Contoh gampang aja Gigabyte. Tujuannya sebenarnya untuk meyakinkan konsumen, kamu pakai memori yang sama dengan brand motherboard saya, pasti akan berjalan dengan baik. Itu yang ingin diciptakan image-nya. Ada juga vendor yang sama sekali tidak berhubungan dengan ini, misalnya saja vendor pembuat power supply, tiba-tiba membuat memori. Nah, ini juga satu keunikan. Bagaimana sebenarnya cara vendor seperti ini bisa mengkolaborasikan dengan ekosistem yang dia sama sekali tidak touch. Dia tidak punya produk motherboard, dia hanya punya produk cooler misalnya, atau casing misalnya, atau power supply misalnya. Tapi dia membuat produk memori, ini kan jauh sekali. Memori ini jauh lebih teknis. Bagaimana cara, meskipun brandnya gede ya, brandnya tuh gede banget, tapi karena dia tidak memiliki koneksi atau tidak memiliki lini produk motherboard, ya ini akan jadi kesulitan juga buat dia. Dan biasanya, pengalaman saya lihat terakhir, biasanya memori-memori seperti ini akan sulit berkembang di market, termasuk juga memori yang dibuat oleh brand motherboard tadi. Sebagai user, harus bijak melihat. Saat mengklaim sebuah produk rusak, bukan berarti ketika XMP atau Expo di lot tidak berjalan, artinya rusak. Belum tentu. Yang bisa membuktikan ini rusak atau tidak seharusnya adalah teknisi atau service center yang bersangkutan. Dan jika, sekali lagi, dan jika memori yang kita beli itu tidak ada di QVL motherboard, dan demikian juga sebaliknya, maka kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Kenapa? Karena kitalah yang memilih kombinasi motherboard itu dan memori itu, bukan orang lain. Sedangkan di level para sistem integrator, atau dealer, atau para penjual PC, pengetahuan ini harusnya mereka miliki, agar terhindar dari komplain dari customer yang tidak mengerti apa-apa soal XMP Expo ini. Dan ini sudah dibantu dengan adanya QVL list. Rekomendasikanlah, saya sekali lagi bukan mau iklan ya, rekomendasikanlah memori yang ada di QVL motherboard, demikian sebaliknya. Bukan hanya berdasarkan soal etika atau cuannya lebih banyak yang ini, karena kedepannya akan bermasalah. Ya syukur-syukur berjalan lancar sih, karena saya juga tahu banyak orang mengatakan, oh lancar-lancar saja. Betul. Tapi kalau sudah terjadi, bagaimana Anda bisa solve itu? Bagaimana Anda bisa memberikan solusi? Mau ganti 10 kali pun memorinya, kalau tidak jalan, ya nggak akan jalan Expo XMP-nya. Itu bukan solusi. Fun fact-nya adalah, banyak sekali orang punya PC, beli memori dengan kecepatan tinggi, bukan JEDEC, tapi nggak tahu kalau itu udah berjalan sesuai XMP atau Expo. Ini banyak sekali terjadi. Saya bisa katakan, lebih dari 70% PC yang pernah saya pegang, dan itu milik customer ya, itu tidak dijalankan XP Expo-nya. Dijalankan dengan JEDEC. Tapi karena sebagai user yang tidak mengerti apa-apa tadi, ngerasa ya saya udah beli komputer, saya udah pasang, sudah nyala, udah otomatis speednya. Demikian juga dari pihak yang merakit, misalnya toko atau SI. Ya dia juga nggak tahu kalau XMP Expo itu harus di-load dari BIOS. Jadi dipasang, nyala, udah jalan gitu. Banyak yang tidak menyadari hal ini. Baru sadarnya ketika membaca review misalnya, ini memorinya sama dengan saya. Terus ada satu video yang menampilkan bagaimana cara mengecek
frekuensi memori kamu benar atau tidak. Dari situ baru tersadar. Download CPU Z, buka tab memori. Loh, kok tidak sesuai ya? Mulailah terjadi komplain tadi. Karena mengetahui satu pengetahuan yang baru bagaimana cara mengecek apakah memori yang saya beli sesuai dengan speednya, sesuai dengan peruntukannya.